Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Tuhan kembali dalam kemuliaannya di bait sucinya. Terambil dari kitab Yehezkiel 43 ayat 6-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati." Saudara, penglihatan yang dialami oleh Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 43 ini hendak menunjukkan kasih, kesetiaan dan pemulihan Allah terhadap umatnya. Meskipun sempat kemuliaan Tuhan meninggalkan bait sucinya, seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 10, ketika umatnya terus hidup di dalam dosa dan penyimpangan sehingga mereka harus dibawa ke dalam pembuangan. Namun Tuhan mau memulihkan keadaan mereka supaya mereka memiliki hati dan hidup yang baru. Bandingkan dalam Yehezkiel 36 ayat 24-33. Dan di dalam Yehezkiel 41 sampai 43 ini kita dapat membaca dengan terperinci ukuran dan sekat serta bilik-bilik yang ada di bait suci Tuhan yang baru. Semuanya itu hendak mengajarkan kepada umatnya bahwa Dia adalah Tuhan yang suci. Maka umatnya harus memisahkan diri mereka juga dari dosa dan kecemaran. Di dalam Yehezkiel 43 ayat 10 dikatakan demikian, "Maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini, agar mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukan dengan setia segala hukum dan peraturannya." Ayat tersebut dengan jelas menunjukkan maksud Tuhan merancang, menata, dan mengukur bait suci yang baru tersebut agar umat sadar akan kesalahan dan dosa mereka yang akan membuat mereka malu dan tidak akan melakukan kesalahan dan kecemaran lagi, karena Tuhan Allah itu suci adanya dan Dia berkenan untuk berdiam kembali di dalam bait sucinya yang baru tersebut. Dan mereka perlu diajarkan bagaimana bersikap setia dan sungguh-sungguh melakukan hukum dan peraturan yang ada di dalam bait suci tersebut. Saudara, saat ini sebagai orang percaya, mari kita bersyukur kepada Yesus Kristus yang telah memulihkan dan menambahkan segala sesuatunya kepada Bapa oleh penebusan dan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia Immanuel yang telah lahir, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Dia juga yang telah naik ke surga dan mengutus Roh Kudus untuk memenuhi kita orang percaya sebagai bait kudusnya. Roh-Nya berkenan tinggal bersama dengan kita yang telah disucikan oleh darah Yesus. Marilah kita syukuri anugerah, pengampunan dan pemulihan yang Kristus telah kerjakan bagi kita untuk selama-lamanya. Mari kita mau hidup setia dan taat melakukan ketetapannya. Dan biarlah kita menjadi muak dan malu melihat kesalahan, dosa serta kecemaran yang pernah kita lakukan. Biarlah kita mau menyerahkan dan mempersembahkan hidup kita bagi hormat kemuliaan namanya. Marilah kita mau melihat kemuliaan dan kekudusannya memenuhi kita umatnya selamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.